hari ini. Baik, silakan Pak Sutami disiapkan semuanya bahan-bahan untuk per-teachingnya. Iya. Baik, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah. Ya, nah situasi pandemi yang masih terus berlangsung, maka kita masih melakukan pembelajaran tatap maya ya, daring. Oke, untuk kelancaran dalam proses pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Bapak melihat di monitor, ini jumlah siswa sepertinya sudah sesuai ya, 11 orang sudah sesuai dengan jumlah siswa yang ada di kelas kita ya. Berarti alhamdulillah hadir semua ya. Semangat ya berarti ya. Ya. Oke, bagaimana? Masih ingat yel-yelnya kelas kita ya? Kayaknya kita harus tetap melakukan itu ya. Misalnya kalau saya masih ingat ya, kalau saya teriak SMK, semua teriak santun, mandiri, kreatif. Jadi arti dari SMK itu santun, mandiri, kreatif ya. Oke, berarti semua anak SMK itu begitu. Santun, mandiri, dan kreatif. Oke, saya mulai. Buka semua mic-nya. Begitu saya teriak SMK, semua teriak santun, mandiri, kreatif. Siap ya? Ya, Pak. SMK. Siap. Santun, mandiri, kreatif. Luar biasa ya, luar biasa semangatnya ya. Terima kasih anak-anakku semua ya. Senang melihat semangat yang luar biasa seperti ini ya. Oke, walaupun secara monitor sudah terabsensi sebenarnya, tapi saya sudah share di chat room itu ada absensi di situ supaya sebagai rekam jejaknya nanti ya untuk data saya. Jadi silakan diisi absensinya yang dalam bentuk Google Form di situ. Ada saya share tadi 2 link di situ ya. Link satu absen, link satunya itu materi di Google Drive semua ya yang bisa diakses yang berhubungan dengan pembelajaran kita pagi ini. Oke, saya rasa dari pembelajaran yang lalu kan kita sudah membentuk kelompok ya untuk diskusi sebelumnya. Jadi pada sore hari ini kita pembelajarannya itu, tunggu saya share dulu ya. Sudah terlihat? Sudah, Pak Guru. Sudah ya? Pak. Sudah, Pak. Terlihat ya? Terlihat, Pak. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar Di show Pak, di show kan Pak biar agak besar. Di show kan Pak Sutami biar agak besar. Kelihatan? Sudah? Dibuat slideshow. Belum berubah, Pak Guru. Kayaknya harus layar penuh. Layar penuhnya ya. Share layar penuhnya Pak. Oke, layar penuhnya ya. Begini? Kelihatan? Sudah ya? Belum.
Sistem pendingin pembelajaran 1. Iya, Pak. Belum kelihatan ya? Belum, Pak. Belum Pak Guru. Belum. Oh. Saya tutup dulu. Saya share ulang ya. Ya, oke. Gitu ya? Pak. Oke. Belum besar. Belum besar. Nggak bisa di slideshow. Kalau slideshow gini sudah. Masih tetap, Pak. Oh. Oke, kalau memang nggak bisa ya gitu aja Pak. Nggak Eh. apa-apa ya. Oke. Gitu Ya aja kalau kita tidak bisa. ya kita lanjut ya. Bahwa sore hari ini kita belajar sistem pendingin sepeda motor ya. Nah, sebenarnya diharapkan sih sebenarnya setelah pembelajaran sistem sepeda motor ini banyak manfaat yang bisa anak-anak dapatkan dari pembelajaran ini ya. Kalau untuk sekarang ini sebenarnya ya kalian bisa tahu cara kerja sistem pendingin, bisa merawat sistem pendingin, tapi untuk kedepannya sebenarnya besar sekali manfaatnya yang bisa didapatkan di sini ya. Anak-anakku nantinya kalau misalnya sudah selesai dari SMK itu bisa membuat usaha bengkel yang khusus melayani perbaikan komponen sistem pendingin ya, komponen sistem pendingin. Nah, karena di komponen-komponen sistem pendingin ini itu banyak sekali yang harus yang dilakukan perawatan khusus ya, seperti radiator misalnya, itu butuh perawatan khusus dan keahlian khusus dalam menangani perbaikannya ya. Nah, bisa juga dengan dengan pembelajaran sistem pendingin sepeda motor ini kita bisa ciptakan suatu produk sebenarnya ya, produk yang kita bisa jual. Apa itu? Itu kan sistem pendingin ini punya namanya coolant, air pendingin ya, air pendingin yang di dalam pembelajaran ini juga kita nantinya tahu cara membuat coolant itu, apa komposisinya, bagaimana perbandingannya. Nah, dari itu kita bisa ciptakan produk yang bisa dijual, yang tinggal dikemas dalam botol tertentu, dikasih merek, mungkin menggunakan merek sekolah kita. Nah, itu bisa dijual. Jadi tinggal kelanjutannya nanti nih, mungkin berhubungan dengan guru kewirausahaan ya mungkin ya. Jadi kita sebagai anak teknik dan bisnis sepeda motor betul-betul terlaksana di bidang bisnisnya, itulah maksud saya ya. Oke. Kompetensi dasar ya pada pembelajaran itu memahami prinsip kerja sistem pendingin sepeda motor, merawat secara berkala sistem pendingin sepeda motor. Nah, tujuan pembelajaran di sini ada beberapa, tapi kita mengambil dua yang ini, yaitu menggali informasi pada video pembelajaran dan diskusi. Peserta didik akan dapat mengaitkan fungsi komponen sistem pendingin dengan pantun. Dengan menggali informasi pada video pembelajaran dan diskusi, peserta didik akan dapat menganalisis cara kerja sistem pendingin dengan santun. Nah, saya itu yang dua lah untuk pertemuan pada hari ini. Terus teknik penilaian yang kita lakukan di sini adalah teknik tes tulis dan keterampilannya itu tes praktik ya. Sertifikat. Maksudnya? Terus metode pembelajarannya itu belum ada informasi. adalah diskusi, tanya jawab,
Banyak memang tanya penugasan, itu. demonstrasi, dan pembelajaran Paling mandiri diupload ya. di Facebook atau Jadi di status WA metode begitu. pembelajaran diskusi ini betul-betul Oke, ya. menuntut kita Siap. untuk Ya, aktif ya, supaya proses pembelajaran ini bisa belum berjalan dengan lancar. Jadi semua saya harap anak-anakku aktif dalam pembelajaran ini nanti ya. Alhamdulillah. Ya, materi sebelumnya sebelum kita masuk sistem pendingin ini yaitu sistem pelumasan ya. Banyak ini juga. Sistem pelumasan. Belum Masih ada yang ingat ya sistem pelumasan ya? Gimana anak-anakku, masih ada yang ingat sistem pelumasan? Terutama dosen-dosen senior ini. Ya. Saya bertanya, Iya. kalau Oke, sistem pelumasan sepeda motor 2 tak masih ada yang ingat? Waalaikumsalam warahmatullahi Anak-anakku, bagaimana? Masih ada yang ingat? Siapa? Ingat Pak. Ya, coba disebutkan. Sistem pelumasan sepeda motor 2 tak itu ada, kalau nggak salah ada 2 Pak, seingat saya Pak. Iya. Yang satu sistem pelumasan campuran atau pelumasan campuran dengan bahan bakar. Terus yang kedua itu sistem pelumasan terpisah Pak. Oh, itu menurut saya Pak. luar biasa ya deh. Luar biasa Nak Ruli ya. Terima kasih ya. Oke, hubungan antara sistem pelumasan dengan sistem pendingin itu kuat sekali ya. Bahkan dia dalam satu pembelajaran yang sama sebenarnya, karena sistem pelumasan dan sistem pendingin itu ada di kendaraan itu gunanya adalah untuk mempertahankan kinerja dari komponen-komponen yang ada dalam mesinnya. Oke, kita lanjut saja dulu sedikit. Saya kasih materi semacam penyegaran saja sebelum kita masuk ke intinya. Ini penyegaran saja ya, bahwa sistem pendingin itu ya karena melihat total energi yang dalam kendaraan yang mampu dijadikan efektif kerja itu cuma 25%. Kelebihan yang lain itu terbuang seperti pendinginan, terbuang ke pembuangan, terbuang ke pompa, terbuang ke gesekan ya. Ya. Jadi kita masuk dulu ke sistem pendingin sepeda motor yang ada. Ya, jenis-jenis sistem pendingin sepeda motor ini saya cuma beri materi penyegaran, yaitu ada ya namanya udara alami ya, sistem pendingin udara alami, yang mana udara itu bertabrakan dengan sirip-sirip dari sepeda motor, akhirnya terjadi sistem konveksi, yaitu perpindahan panas ke udara ya. Terus ada juga sistem pendingin udara paksa, maksudnya di mana udara ini diarahkan langsung menuju ke sirip. Ini terjadi karena ya mungkin konstruksi dari motor itu tertutup bagian depannya yang menyebabkan udara harus dialirkan ke dalam sirip gitu ya. Yang ketiga itu sistem pendingin cairan atau air. Nah, inilah yang kita maksudkan di sistem pendingin menggunakan coolant ya. Saya rasa itu yang bisa yang saya tampilkan untuk materi penyegarannya saja ya. Kita masuk ke ya. Nanti sekarang Bapak mau berikan video, putarkan video maksudnya. Nanti anak-anakku memperhatikan dengan saksama semua apapun yang ada dalam video tersebut, karena semua hal yang dalam video tersebut bisa menjadi acuan timbulnya diskusi di kelas kita, pembelajaran kita kali ini. Bisa ya, dipaham ya? Oke, saya coba sharekan ya. Bagaimana? Harap diperhatikan ya semuanya. Sudah muncul anak-anakku? Belum mulai Pak, sudah muncul tapi. Sudah ya?
Sudah muncul tapi belum mulai. Oke, saya mulai sekarang ya. Tolong diperhatikan. Ada Gelap Pak, suaranya? layarnya Pak. Iya, tapi gelap Pak layarnya Pak. Hah? Tidak tampil, Pak. Sabar, sabar. Layarnya gelap Pak. Oh gitu. Bagaimana? Sudah jalan? Masih gelap Pak. Blank Pak, blank, hitam. Layarnya Hitam? gelap Pak. Iya, Pak. Gelap Pak. Gelap Pak. Coba kita pakai yang tadi. Kalau ini kelihatan. Kelihatan Pak, kalau kelihatan. Nggak jalan. Jalan. Jalan Pak. Sudah Pak, jalan Pak. Diperhatikan saja, kan walaupun suaranya ini kan berbahasa Inggris juga. Didengar suaranya enggak? Dengar Pak. With some new steering geometry and a brand new hot-fire engine that we won't tell you how we did it, but it runs more like a 3-cylinder than a 4-cylinder. The reason for that is to gain some traction. And you're going to hear it on the dyno here pretty soon. And we're going to enter this thing in 3 wildcard events at Austin, Indianapolis, and Laguna Seca. And our riders, Blake Young, which we're very excited to have. Ya.
Oh, oh, Ya, sudah ya. Diperhatikan ya tadi ya videonya ya. Nah, oke. Ya, dari penyajian video tadi ya, kira-kira ada yang memberi tanggapan sedikit tentang video tersebut ya, mungkin ya. Saya harapkan anak-anakku iya, silakan Pak siapa? Nak siapa? Marsudi, Pak. Ya, Nak Marsudi ya, silakan Nak. Apa tanggapannya? Itu tadi video itu ya, Pak. Itu tesnya nggak jalan. Itu bagaimana, apa mesinnya tidak overheating gitu, Pak? Kepanasan gitu. Oh iya, luar biasa ya pertanyaan, pengamatan yang luar biasa ya. Ya, yang lain belum ada. Ya, saya coba jelaskan sedikit tadi. Itu sebenarnya tadi adalah alat tes, Dino tes namanya ya. Itu semacam kalau di kita dunia kesehatan manusia itu namanya treadmill. Dia jadi motor berjalan di atas treadmill. Itu treadmillnya motor guna untuk menguji kemampuannya, menguji kapasitas tenaga motor, menguji kelajuan tertingginya motor ya. Nah, itu dia. Nah, kalau tadi ya pengamatannya Nak Marsudi ini bilang ini pada saat tes kan tidak jalan, Pak. Bagaimana dengan mesinnya nanti? Apa enggak overheating ya? Saya jadi ya tertarik dengan kata overheating ini. Mungkin pertanyaannya Pak Marsudi, Nak Marsudi kita tampung dulu. Kita ke ini overheating ini sudah, kalau berhubungan dengan overheating ini sudah berhubungan dengan sistem pendingin ini ya, sesuai dengan materi kita ini. Ada yang tahu? Ada yang bisa ungkap? Ada yang bisa sebutkan dampak apabila suatu kendaraan overheating? Mohon izin Pak. Ya, nah Eko silakan. Kalau saya bahasakan dari bahasanya dulu, over itu kan berlebih, heat itu kan panas. Kalau dibahasakan berarti sedang dalam, karena ada ing berarti kan dalam keadaan sedang, dalam keadaan panas yang berlebihan engine-nya. Dampaknya jelas kalau dia sistemnya pakai mesin pembakaran dalam, ya komponen-komponen yang di dalam engine itu pasti bakal cepat aus, terutama di bagian ruang bakar itu, mekanisme katup, kemudian piston, ring piston. Betul ya, betul Saleh ya. Karena itu kalau pengujian dengan Dino seperti itu kan tingkat pembakaran tertinggi yang dia pakai untuk melihat torsi maksimal. Seperti itu sih Pak. Iya, luar biasa ya tanggapannya ya Naiko. Terima kasih ya. Masih ada yang mau menambahkan yang lain? Mungkin dampak dari overheat mungkin masih ada. Tadi Naiko mengatakan akan terjadi kerusakan di ruang bakar, piston, macet, semua ya. Mungkin masih ada tambahan yang lain? Tidak ada? Saya Pak Guru. Ya, silakan. Saya terima kasih Pak Guru. Iya. Saya tadi menyimak ya, berdasarkan suara, makin lama makin digas, berarti makin panas, makin kencang suaranya. Entah itu menggunakan oli apa ya. Semakin lama tadi makin halus bunyinya, makin tinggi. Seperti itu Pak Guru yang saya simak Pak Guru, berdasarkan suaranya Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Siap, iya. Ya, oke. Sudah ada pernyataan tadi dari Nak Hendra bahwa semakin dia lakukan, dia naikkan performa itu semakin halus ya.
Dia berkata mungkin sistem pelumasan yang dipakai ya. Ya bisa saja ya. Tapi dari pengamatan ini tadi ada enggak muncul yang pertanyaan-pertanyaan dari semua ruang lingkup dari video tadi di situ, dari video ada enggak yang bisa menjadi ganjalan di anak-anakku semua melihat dari video tersebut tadi? Iya Pak Guru, ada Pak Guru. Ya, nah Hendra, apa itu? Nah Hendra? Itu bapak-bapak tadi itu melakukan seperti itu tujuannya apa sih Pak? Itu yang saya tanyakan Pak. Ya. Yang terbenak di pikiran saya Pak. Terima kasih Pak Guru. Oke, tujuannya. Oke, mungkin ada anak-anak yang lain bisa jawab tadi. Apa tujuan? Persan saya tadi sudah mengungkapkan juga sih sebenarnya tujuan dinotes ini ya. Izin Pak Guru. Ya, silakan. Nah, Eko. Kalau dilihat tadi ada ngeklik di laptop, di komputer. Sepertinya kalau dilihat yang pernah saya lihat di YouTube itu lihat grafik performa atau daya motornya itu seperti apa, seperti itu. Apakah daya motornya itu bagus atau tidak? Kalau kurang bagus sepertinya perlu dituning lagi kalau bahasanya mungkin di bengkel. Oke, iya, oke. Ya, betul ya. Tadi saya sudah mengucapkan bahwa itu dinotes sebagai alat untuk treadmillnya motor untuk melakukan pengujian di kemampuan motor itu, baik itu kecepatannya, tenaganya ya. Nah, cuma dalam proses pengujian itu harus didukung oleh beberapa aspek dalam pengujiannya, terutama dari pertanyaannya Nak Marsudi tadi itu kan tidak bergerak. Bagaimana dengan mesinnya, Pak? Ya, kita fokus ke situ. Bagaimana dengan mesinnya? Mungkin saya bisa. Ya. Ya. Pak Guru. Silakan, Nak Didi. Ya, ini kalau dihubungkan dengan overheating, tadi saya lihat di videonya itu sepertinya di depan motor itu ada hitam-hitam kayak blower, sepertinya blower itu. Mungkin loh, blower itu untuk mendinginkan motor tersebut gitu. Ini masih perkiraan. Kalau enggak mendinginkan ruangan itu apa mendinginkan motor, karena posisinya nggak jelas dari sini. Mungkin seperti itu, Pak. Iya, luar biasa pengamatannya ya, Nak Didi. Iya, makasih Nak Didi. Ada masukan dari Nak Didi bahwa ada alat di depan motor itu pada saat pengetesan itu besar yang warna hitam itu seperti blower ya, yang menghembuskan udara. Itu tujuannya apa? Itu kenapa harus di depan gitu? Nah, mungkin seperti itu tadi bahasanya Nak Didi ya. Ada yang bisa memberikan masukan? Ya, Mbak. Ya, Naruli silakan. Ya, untuk menyambung Pak Didi tadi, sepertinya alat itu diarahkan ke komponen yang ada di bawah tangki, Pak, yang merupakan komponen sistem pendingin sepeda motor itu, Pak. Jadi sepertinya komponen itu adalah radiator. Jadi sepeda motor itu dia memakai sistem pendingin air, Pak, bukan udara, Pak. Iya, luar biasa ya, excellent sekali Nak Ruli ya. Ya, Nak Ruli mengatakan bahwa itu tujuannya untuk menghembuskan udara untuk komponen tertentu di bawah tangki tadi itu, dan itu sepertinya diarahkan ke sistem pendinginnya motor itu, yaitu radiator. Berarti motor itu menggunakan sistem pendingin air ya, karena adanya. Jadi tadi kalau menjawab anunya Pak Didi berarti posisinya kurang maksimal kalau di sampingnya mungkin ya. Jadi memang harus di depan untuk terjadinya aliran udara yang maksimal ke radiator. Ya luar biasa ya Nabi. Itu sudah ada hal yang bisa kita ambil dari proses ini, bahwa proses dinotes ini menyiapkan sistem
yang betul-betul lengkap untuk melakukan pengujian, dan termasuk salah satunya adalah bagaimana menciptakan sistem pendingin sepeda motor ini tetap berjalan walaupun motor tidak bergerak ya, dengan memberikan tadi udara buatan ke komponennya. Tapi komponen yang dimaksud adalah komponen radiator, dan ini sudah menjadi bahwa sistem radiator itu adalah komponen dari sistem pendingin sepeda motor. Walaupun bukan hanya radiator yang masuk dalam sistem pendingin itu, masih banyak komponen yang lain ya. Iya, begitu ya. Nah, komponen-komponen yang masuk dalam sistem pendingin, ada yang bisa menyebutkan komponen-komponen yang masuk dalam sistem pendingin sepeda motor? Sesuai dengan mungkin ada yang sudah membaca tadi materi yang saya share di Google Drive, itu ada bahan ajar yang memuat semua materi tentang itu. Ya, ada yang bisa menyebutkan, teman-teman bisa menyebutkan satu dua orang mungkin menyebutkan yang masuk dalam komponen sistem pendingin sepeda motor itu. Mohon izin Pak. Ya, silakan Naruli. Ya. Kalau Terima menurut kasih, saya Pak. yang paling utama itu radiatornya Pak. Oke, radiator. Air. Iya. Terus apalagi? Ada yang lain bisa sebutkan? Ada Pak. Ya. Itu tadi mau saya jawab Pak, radiator. Terus yang kedua mungkin Pak, dari radiator kan pakai air, mungkin ada tempatnya untuk airnya namanya reservoir tank kalau nggak salah Pak. Oh, tengar. Oke. Oke, cukup dulu Naruli. Kita cukupkan dulu untuk komponen itu. Nanti kita arahkan ke arah diskusi tentang itu. Nah, kembali lagi ke ini. Saya masih adakah yang tadi yang dalam pengamatan video ini yang bisa dimunculkan? Masih adakah pertanyaan yang bisa muncul? Ya? Masih adakah dari pengamatan secara keseluruhan tadi itu? Saya Pak. Saya Pak, Ya, lagi-lagi. Pak Oh, ya. Mustakfiri. Nak Mustakfiri silakan. Ini terlambat masuk ini Nak Mustakfiri. Dari mana saja ini Nak? Maaf Pak. Indro Pak. Aduh. Jangan ya. Ini waktunya belajar. Silakan Nak. Dalam video tadi Pak. Ya. Saya melihat pengemudinya waktu menaikkan alat motornya ke alat tes itu yang Bapak sebut treadmill itu. Waktu menyalakan motornya, pengemudinya tidak langsung tarik gas, Pak. Kayaknya dia biarkan beberapa saat dulu. Apa itu, Pak, penyebabnya seperti itu, Pak? Ya, berarti tadi pengamatannya bahwa pada saat dinaikkan motor itu si pengemudi tidak langsung tancap gas ya. Ya, Dia biarkan dulu motornya menyala beberapa saat, terus nanti di saat tertentu baru dia memulai menaikkan memacu motornya ya. Iya Pak. Ya, pengamatan yang luar biasa ya Nak Mustakfir ya. Kira-kira teman-teman yang lain ada enggak ini bisa memberikan masukan? Kok bisa seperti itu sih? Ya. Saya Kenapa Pak Guru. sih pengemudi ini tidak langsung? Ya, silakan Pak Nasbi silakan. Ya, tadi lihat itu tidak langsung digas. Menurut pembahasan minggu lalu Pak Guru, bahwa ketika kendaraan dinyalakan itu tidak boleh langsung di start tinggi Pak Guru, karena oli belum bersirkulasi dan apalagi namanya udara panas mesin itu belum mencapai standarnya Pak Guru, jadi tidak boleh langsung digas tinggi. Begitu pembahasan minggu lalu Pak Guru tentang pelumasan juga Pak Guru. Makasih. Iya, makasih Nasbi, luar biasa ya. Oke, jadi Nak Mustafiri ada jawaban dari Nak Asbi bahwa itu motor kalau pertama dinyalakan itu tidak boleh langsung langsung ditancap gas. Jadi ada sesuatu, ada semacam kerja dari sebuah sistem di situ yang ditunggu bekerja betul, baru bisa dilakukan gas yang tinggi seperti itu. Ya, masih ada yang bisa menambahkan mungkin? Ya Pak, izin Pak Guru. Ya, Nadi, silakan Nadi. Ya, sedikit Pak Guru menambahkan. Jadi tadi katanya Mas Mustakfiri tidak langsung digeber ya. Itu karena proses
cara kerja sistem pendingin air berbeda pada saat mesin dingin dan pada saat mesin sudah panas, Pak Guru. Oh iya, luar biasa. Nah, dia berarti ada cara kerja ya, ada cara kerja sistem pendingin di sini yang harus diperhatikan ya. Berarti menurut Nahadi bahwa cara kerja sistem pendingin pada saat mesin panas dan mesin dingin itu berbeda ya. Oke ya, luar biasa ya. Ya, aplaus dulu untuk semua ini ya, anak-anakku. Terima kasih, ini antusias sekali ya. Oke. Jadi dari diskusi tadi ini, mulai dari pertanyaan Pak Nak Marsudi itu sudah terjawab bahwa bagaimana dengan motor yang tidak berjalan, apa tidak overheat? Ternyata sudah dijawab bahwa selama proses itu sudah diantisipasi sistem pendinginnya dengan menciptakan blower untuk membuat sistem pendingin air pada sepeda motor itu bekerja dengan baik ya. Nah, itu jadi di sini ada tadi muncul kata-kata komponennya ya, bahwa blower itu diarahkan ke komponen sistem pendingin sepeda motor dan komponen itu adalah radiator. Akhirnya diambil kesimpulan bahwa sistem pendingin pada sepeda motor itu adalah sistem pendingin air. Tapi tadi dari Nak Ruli sudah disebutkan dua komponennya, nanti kita lanjutkan. Terus dari Mustafiri tadi mengatakan tentang motor yang dinyalakan tidak langsung digeber ya, tidak langsung digas, dan dijawab oleh Pak Asbi bahwa itu ada sesuatu sistem yang harus bekerja pada saat tertentu, dan dipertegas oleh Nak Hadi ya bahwa sistem pendingin pada saat mesin dingin itu berbeda Pak pada saat mesin panas. Jadi memang harus tunggu dulu pada mesinnya sudah panas atau pada suhu kerjanya ya, baru dilakukan, bisa digeber ya, mungkin seperti itu. Nah, saya mengambil dua prioritas di sini saja dulu, yaitu saya harapkan dengan anak-anak kuku dengan teman-teman kelompoknya ada dua prioritas di sini yang masuk, yaitu masalah fungsi komponennya. Tadi komponen baru disebutkan dua fungsi komponen dari sistem pendingin air sepeda motor. Satu yaitu ya fungsi komponen pendingin sepeda motor. Terus bagaimana cara kerja sistem pendingin air pada sepeda motor yang menurut Pak Hadi tadi berbeda pada saat dingin dan saat panas. Nah, itu yang saya harap didiskusikan sekarang dengan kelompoknya. Silahkan klik link yang untuk melihat materi ajar. Mau cari bahan di internet juga ada apa-apa dari sumber tertentu yang relevan, silahkan kita bahas, kita temukan jawaban dari kedua prioritas ini tadi, prioritas permasalahan ini. Jadi permasalahan ini muncul dari diskusi kita tadi, dari bahan tahayang tadi. Nah, jadi ada dua kelompok di sini. Ya, kelompok satu ketuanya Nak Uni, kelompok dua ketuanya Nah Hendra ya. Ya, silakan. 15 menit ya. 15 menit. Silakan cari jawaban dari kedua prioritas permasalahan tadi yang muncul dari diskusi ini ya. Ya, terima kasih keaktifannya ya. Ini luar biasa menurut saya. Oke, mungkin sudah bisa dibuat kesimpulannya. Iya Pak, sudah Pak. Oh belum ya? Iya Pak, sudah silakan. Pak. Kelompok satu sudah siap sudah, Pak. Nauni, silakan Nauni. Kelompok satu sebutkan. Nah, komponen-komponen sistem pendingin itu ada radiator, tutup radiator, kipas pendingin, termostat, pompa air atau water pump, upper hose, lower hose, dan water jacket Pak. Kemudian untuk fungsinya Pak, radiator berfungsi untuk mendinginkan air atau membuang panas ke udara melalui siripnya Pak. Kalau tutupnya untuk menaikkan inti titik air pendingin dengan jalan menahan ekspansi air pada saat air menjadi panas sehingga tekanan air menjadi lebih tinggi daripada tekanan udara luar Pak, dan berfungsi mempertahankan air pendingin dalam meskipun dalam keadaan dingin atau panas Pak. Dan yang ketiga tadi apa ya? Oh ya, kipas pendingin Pak. Ya, betul, kipas pendingin. Untuk mengalirkan udara pada inti radiator agar panas yang terdapat di inti radiator terpancarkan ke udara dengan mudah Pak. Terus fungsi dari termostat
untuk menahan Iya. air pendingin bersirkulasi pada suhu mesinnya rendah dan membuka saluran air mesin radiator, Iya. ya pada suhu mesin mencapai suhu ideal, Pak. Oke. Ya, Masih ada? Yang kelima tadi apa? Pompa, ya, pompa Ya, air, pompa. Pak. Berfungsi untuk menyirkulasikan air pendingin. Ada Iya. upper hose, Upper menyalurkan air pendingin dari mesin ke radiator, Dari mesin ke radiator, betul. ya. Lower hose, Lower menyalurkan air pendingin dari radiator ke mesin, Pak. Ke dalam Dan yang mesin. ter- Oke. Ya, dan yang terakhir itu water jacket, Pak. Oke, ya, water jacket fungsinya? Ya, untuk tempat bersirkulasinya air, Pak. Oh iya, luar biasa. Aplaus dulu untuk kelompok 1, aplaus dulu. Saya minta aplausnya dulu untuk kelompok 1, luar biasa kesimpulannya ya. Ya, bagaimana dengan kelompok 2? Nah, Hendra, sebagai ketua kelompok, bagaimana? Sudah? Diulang dulu Pak, soalnya sinyal putus-putus Pak. Waduh, sinyal ini suka cari masalah ini sinyal ya. Ya, yang kedua itu bagaimana cara kerja sistem pendingin air sepeda motor. Kan tadi sudah dipertegas Nak Hadi bahwa cara kerja sistem pendingin cara kerja sistem pendingin air pada sepeda motor pada saat mesin panas dan saat mesin dingin itu berbeda. Nah itu dia tadi yang mau didiskusi yang saya minta didiskusikan dengan teman-teman kelompoknya. Bagaimana? Sudah ada kesimpulan atau belum? Atau ada anggotanya kelompok 2 yang bisa membantu karena signalnya Nak Hendra ini kayaknya agak-agak lemot ini. Ya, bagaimana kelompok 2? Baik Pak Guru. Oh ya, silakan Hendra, sudah bisa. Sistem pendingin air Pak Guru. Iya. Sistem pendingin air itu komponen utamanya itu radiator. Iya, betul. Terus cara kerjanya saja karena kerjanya, ini kan Pak Guru. ya karena kelompok 1 sudah menyebutkan tadi komponen-komponennya. Cara kerja Hendra. Cara kerja Nah Hendra. Iya ini. Hendra itu nggak masuk Pak. Hendra itu Pak. Dari mana lagi ini? Ini tidur kali tadi ini. Sinyal Pak Guru. Oh, Mungkin siap, ada wakil saya Pak Guru. Mungkin ada yang bisa membantu Nah Hendra ini kelompok 2 tolong. Ya. Saya coba Pak. Ya silakan Naruli. Iya, makasih. Ya. Silakan. Hendra itu sering nggak masuk Pak. Belum gitu Pak. Iya ini urus ayam kali ini Nah Hendra Ini Pak, ketua kelompok sering nggak masuk, gimana itu? Wah, santai. Ya. Ya sudah kita fokus dulu selesaikan cepat ini ya. Ya. Oke. Silakan Naruli. Saya coba Pak ya. Untuk cara kerja sistem pendingin pada saat keadaan dingin Pak. Pada saat mesin masih dingin, air hanya bersirkulasi di sekitar mesin saja Pak. Karena termostat masih keadaan menutup. Nah, dalam hal ini termostat berfungsi untuk membuka dan menutup saluran air dari mesin ke radiator Pak. Nah, air mendapat tekanan dari pompa air, tetapi tekan tersebut tidak mampu menekan termostat menjadi terbuka Pak. Nah, untuk mencegah timbulnya tekanan yang berlebihan akibat proses pemompaan, maka pada sistem pendingin itu dilengkapi dengan saluran, kalau nggak salah namanya bypass atau apa itu Pak. Nah, sehingga air yang bertekanan akan kembali melalui saluran bypass tersebut Pak. Itu yang dalam keadaan dingin. Nah, siap. Terus kalau dalam keadaan panas, nah, pada saat mesin panas itu Pak, termostat mulai membuka Pak. Sehingga air yang telah panas di dalam water jacket kemudian disalurkan ke dalam radiator Pak untuk didinginkan dengan kipas pendingin Pak. Dan air udara dengan adanya gerakan maju dari keadaan air pendingin yang sudah dingin kemudian ditekan kembali ke water jacket oleh pompa air Pak, kalau nggak salah itu Pak. Oke, luar biasa dari kelompok 2. Ya, aplaus dulu untuk kelompok 2, aplaus dulu. Luar biasa Nak Ruli ya, terima kasih ya. Coba dulu ketuanya ya. Oke, terima kasih Nak. Aku ini tadi ya
kita sudah mendapatkan kesimpulan dari proses pembelajaran kita tadi ini bahwa saya ulangi ya bahwa komponen sistem pendingin tadi itu ya mulai dari radiator yang tujuannya untuk mendinginkan air pendingin ya, terus mana catatan saya tadi ya, terus tutup radiator yang berfungsi untuk menaikkan titik didih air pendingin dengan jalan menahan ekspansi air pada saat air menjadi panas sehingga tahanan air menjadi lebih tinggi dari tekanan luar dan berfungsi mempertahankan air pendingin meskipun dalam keadaan dingin atau panas ya. Oke, kipas pendingin berfungsi mengalirkan udara pada inti radiator agar panas pada inti radiator dapat dipancarkan ke udara dengan mudah. Ini sistemnya namanya sistem konveksi, berpindahnya panas dari sirip ke udara. Itu namanya sistem konveksi ya. Nah, itu. Jadi memang sistem pendingin udara, tapi memang sistem pendingin air, tapi masih harus membutuhkan udara untuk melepas panas ya. Ya, gitu. Terus ada termostat berfungsi menahan air pendingin bersirkulasi ya. Ini penyebab tadi kenapa motor itu tidak langsung digeber langsung tinggi ya, karena menunggu sebenarnya termostat ini bisa mengalirkan ke menunggu supaya suhu mesin itu mencapai suhu kerjanya yang nantinya termostat akan terbuka dan mengalirkan air ke dalam radiator. Nah, yang kelima itu pompa air berfungsi sirkulasi air pendingin, upper hose ya, selang ya, itu hose selang dari mesin ke radiator, dari mesin ke radiator, terus lower hose-nya itu bagian bawah ya, selang bagian bawah itu menyalurkan dari radiator ke dalam mesin, dan terakhir itu water jacket, itu tempat bersirkulasinya air pendinginnya ya. Luar biasa ini ya. Terus kelompok 2 tadi ketuanya Nahendra sudah menyebutkan cara kerja sistem pendingin dalam keadaan dingin, yaitu termostat belum berfungsi pada saat itu, belum membuka, termostat masih menutup ya. Pada saat kondisi mesin masih dingin, nah belum dialirkan air ke dalam radiator. Nah, itu dia. Terus pada saat mesin dalam kondisi panas, termostat sudah terbuka dan mengalirkan air ke dalam radiator dari water jacket ke radiator. Iya, luar biasa ya. Terima kasih anak-anakku, itu tadi kesimpulannya. Ya, terus sistem pendingin yang kita kenal untuk semua mesin ya. Ya, yang selama ini adalah sistem pendingin udara, sistem pendingin air yang paling dominan sekarang. Tapi kalau untuk teknologi terbaru sistem pendingin sih paling juga ada di mungkin sempat saya share, coba cari-cari tadi malam, itu memang adanya muncul di mobil Lamborghini. Tahu ya, mobil Lamborghini tahu ya? Tahu Pak Guru. Mobilnya Raffi Ahmad. Belum pernah lihat Pak Guru. Iya, saya juga belum pernah lihat langsung ya. Ternyata di Lamborghini itu ada sistem, ada namanya Lamborghini Smart Material System. Itu fungsinya untuk mengalirkan aliran udara secara maksimal ke dalam mesin Lamborghini ini untuk melepas panas. Tapi dia bekerja pada saat tertentu saja. Jadi dia material ini tidak dikontrol oleh elektronik, tidak dikontrol oleh listrik. Dia cuma ada aktuator situ yang mempunyai materialnya itu bergerak sendiri pada saat panas tertentu dan akan membuka jalur udara itu. Jadi begitu misalnya Lamborghini dalam posisi sangat panas, itu akan terbuka sendiri dia. Ya, itu sih kalau yang terbaru itu namanya Lamborghini Smart Material System. Jadi dari materialnya itu saja sih kalau saya. Ya, saya rasa ya luar biasa pertemuan kita hari ini ya, sudah tercapai tujuan kita tadi. 2 tujuan kita itu memahami komponen sistem pendingin sepeda motor, terus menganalisis cara kerja sistem pendingin sepeda motor. Terus ada evaluasi saya bagikan tadi di linknya di chat room ini, chat meet ini, itu silakan dibuka, itu menuju ke drive. Di situ ada evaluasi, silakan dikerja. Saya tunggu sampai
nanti malam ya. Oke. Materi selanjutnya itu mungkin pemeriksaan sistem pendingin, pemeriksaannya dan cara melakukan pemeriksaannya. Pemeriksaan dan cara melakukan pemeriksaannya. Ya, sekira kita cukupkan saja untuk pertemuan kita sampai hari ini, kali ini ya. Saya harap Eko memimpin doa penutup. Ya, mohon izin Pak Guru. Iya, silakan. Mohon perhatian teman-teman sebelum kita mengakhiri pelajaran keempat hari ini. Semoga apa yang kita dapat itu berkah. Marilah kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sudah Pak. Iya, oke, terima kasih Eko. Terima kasih anak-anakku semua atas keaktifannya, atas kesungguhannya dan semangatnya belajar ya. Baiklah, saya akhiri dari pertemuan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Sutami atas presentasi teachingnya. Oke, baik. Selanjutnya sesi masukan-masukan untuk Pak Sutami dari teman-teman sekalian. Silakan yang mau memberikan masukan kepada Pak Sutami. Silakan, Bapak-bapak. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Sutami. Ya, Pak Hendra. Sangat luar biasa Pak ya pengajarannya. Tadi memang agak kurang fokus saya tadi Pak. Tiba-tiba jadi ketua kelompok. Saya juga lagi baca-baca RPP persiapan sebentar. Tapi saya simak tadi Pak. Sangat luar biasa, ilmunya dapat. Cuma pada saat penayangan video pertama itu agak sedikit lama untuk kita mendapatkan hasil untuk apa yang kita mau fokus diamati ini. Karena yang kita fokuskan itu motornya yang keren sebenarnya Pak. Itu yang menjadi fokus kita. Tapi kita, kalau saya pribadi tidak bisa fokus ke apa itu di pendinginnya. Jadi saya fokusnya ini motor keren sekali nih. Itu yang bisa saya, mungkin ada media yang lain. Ya kalau misalnya muridnya seperti saya, yang kurang fokus, seperti itu Pak. Terima kasih. Tapi keseluruhan sangat luar biasa Pak. Iya, makasih Pak Hendra ya. Terus terang, saya boleh jawab Pak? Saya boleh jawab ya? Silakan kalau ada tanggapannya Pak. Ini terus terang Pak Hendra, itu tadi malam itu saya sampai buka Meet sendiri, tes sendiri 6 kali saya tes itu langsung jalan kan, langsung ini asik sudah ini. Berarti kan kenapa? Karena saya bilang kapan gagal di video ini nggak bisa saya berkembang kalau gagal di sini kan. Saya bilang sampai berapa kali itu, cuma ternyata akhirnya gagal juga di situ. Aduh. Ya. Oke, ya. Oke, baik. Yang lain Pak, silakan. Mohon izin Pak. Ya, Pak Mustakfiri, silakan. Tadi waktu penayangan video itu nampaknya belum faktual gitu loh Pak, karena yang dibicarakan di treadmillnya gitu. Padahal kan maksud kita ketika bagaimana kendaraan itu berada di jalan, yang diceritakan kan ada blowernya. Padahal kan ketika di jalan itu bagaimana dia berhadapan dengan angin dan sebagainya. Jadi mungkin lebih faktual lagi gitu loh Pak, penjelasannya. Karena tadi bagaimana di treadmillnya, jadi fokusnya. Apalagi kita dilihatkan motor yang keren banget gitu, Pak. Jadi kita fokusnya lihat, wah, ini motornya yang keren. Ya, lebih fokus ke ininya ya sama Pak Hendra bahwa motornya lebih keren gitu ya. Masih ada Pak Mustafir? Cukup Pak, cukup Pak. Cukup, oke. Ya. Ya. Oke. Yang lainnya mungkin masih ada tambahan. Silakan Pak, bapak-bapak yang lain. Ya.
Oke, saya ya maaf. silakan Pak Samsudin ya. Didik. Ya, baik. Pak Didik. Oh Pak Didik dulu Pak Samsudin. Ya, Tabe, silakan. sebentar Iya. ya Pak Didik dulu. Mohon maaf Pak Samsudin. Silakan. Sedikit ini menjawab Ya. Pak Mustafiri. Ya. Kalau tadi videonya mungkin sepertinya Pak Sutami ingin menampilkan permasalahan, Pak. Jadi bukan faktualnya harus di jalan, tapi permasalahannya kenapa di situ digunakan. Ini mengacu pada tadi pertanyaan Pak Marsud di overheating. Jadi timbul permasalahan akhirnya mengarah ke sana. Itu mungkin Pak. Terima kasih. Oh ya, oke. Ya. Itu seperti itu Pak Mustakfiri ya. Artinya memang bukan faktualnya yang mau diperlihatkan, tapi problemnya. Begitu mungkin Pak Sutami ya. Ya Pak. Oke, baik. Selanjutnya silakan Pak Samsudin. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf Pak, karena tadi saya ikut vaksin kedua. Ya, ya. Ya. Jadi tadi pagi itu juga saya lama menunggu, baru ternyata nanti selesai pukul 11. Itu Pak. Baik, dari awal saya tidak mengikuti presentasi dari Pak Sutami, tapi di penjelasan tadi mengenai sistem pendingin yang saya simak Pak. Mungkin perlu ditambahkan di sini Pak, ada pembanding, di situ tidak ada penjelasan perbandingan antara sistem pendingin udara, sistem pendinginan air, dan sistem pendinginan oli. Nah itu oli tadi yang mungkin tidak terbahas ya, maksudnya tidak terungkap. Jadi ada diberikan semacam daya nalar kepada peserta didik bahwa sistem pendingin yang digunakan untuk sepeda motor itu ada 3, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Sistem pendinginan udara, air, dan oli, seperti itu Pak. Saya kira itu saja. Kemudian di kegiatan penutup ya sudah sesuai runtun ya, mulai dari menyimpulkan materi dari hasil diskusi, kemudian dia di sini mungkin kalau ada penilaian Pak dari satu proses pembelajaran itu bisa dimasukkan sebelum diakhiri pembelajaran, ataukah di kegiatan inti ada bentuk instrumen penilaian diberikan tagihan ke peserta didik, nanti diperiksa di penutup, kemudian diberi refleksi kepada peserta didik materi apa dari sistem pendingin itu yang masih kurang, seperti itu. Baru penegasan dari materi yang kita berikan. Selanjutnya kegiatan apa yang dilakukan, apakah diarahkan siswa kalau dia punya Google Classroom ya untuk membaca materi, atau ada tagihan di situ. Saya kira itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Samsudin. Ini masukannya mantap sekali untuk sistem pendingin ya, sistem pendingin. Makanya saya sempat catat di sini materi tentang sistem pendinginnya ini yang perlu dilengkapi. Ya, oke, Pak. Halo, masih tergabung ini atau gimana? Halo, Pasang. Iya, masih Pak. Masih ya, karena saya lihat. Oke ya. Jadi itu Pak Sutami ya. Ya, Pak. Siap, masukan Pak. dari teman-teman. Kalau saya sendiri tentang videonya sama siapa yang sebelumnya ya memberikan sajian video tanpa ada penjelasan. Kalau Pak Sutami mungkin ada suaranya ya, suara motor itu tadi,
Tapi tidak ada penjelasan. Yang kemarin memang sama sekali tanpa ada suara pun, tanpa ada penjelasan. Tapi menurut saya sih ada suaranya pun sebenarnya ini tidak bisa tidak jelas karena hanya suara motornya yang digeber. Sebenarnya ada suara bahasa Inggris juga sih Pak, berbahasa Inggris juga sih cuma. Ya. Takut juga saya kalau mengganggu di situ. Artinya ketika ada video yang disajikan itu bisa kalaupun bahasa Inggris kita bisa ya kita tambahkan aja Pak penjelasannya. Penjelasannya ini sepeda motor lagi di uji seperti apa, kemudian bisa diperhatikan apanya yang kira-kira yang apa yang terjadi ketika sepeda motor itu dijalankan tanpa ada hembusan angin misalkan, kan gitu Pak. Jadi siswanya bisa mendapat stimulus gitu, mendapat stimulus bahwa oh ini, sehingga dia mencari apa sih celahnya, apa celah. Kalau bapak-bapak di sini kan mungkin sudah bisa sudah bisa mengira-ngira ini materinya ini arahnya ke sini kan gitu. Kalau siswa beda lagi Pak. Siswa kan daya nalarnya masih di bawah. Mungkin masih bisa masih mau disuap gitu kan Pak. Jadi setidaknya Bapak memberikan penjelasan kondisi seperti apa sih videonya seperti itu Pak ya. Mengenai materinya ditambahkan seperti apa perbandingan seperti yang dimaksudkan oleh Pak Samsudin gitu Pak ya.